Pemirsa, semakin malam diskusi ini semakin dalam. Saya mau melanjutkan dari Irjen Pol Roni ke Kompolnas. Saya mau tanya Kompolnas, proses munculnya 5 nama dari Kompolnas, apa masih sama dengan era saya jadi Kompolnas atau udah berubah? Saya pensiunan juga dari Yang kedua, Pak Jokowi mengatakan ya nama ini udah disepakati oleh Kompolnas, makanya saya setujui. Jadi artinya prosedural nggak ada yang salah. Silakan. Makasih Bang Karni. Pertama memang kami sejak 2 bulan lalu sudah melakukan seleksi terhadap calon Kapolri ya. Termasuk juga kami memintain rekam jejak para perwira tinggi di Mabes Polri. Saya kira memang sesuai undang-undang memang bintang 3 itu masuk sebagai bursa calon Kapolri. Jadi pada saat itu ada sekitar 9 orang yang kami data, kemudian menyusut ya. Jadi akhirnya kalau kami lihat yang kira-kira memang 2 tahun ke atas masa jabatannya ada sekitar 5, tetapi semua sebetulnya yang kami kumpulkan ini ada 9. Kemudian kami lakukan seleksi, kami minta informasi dari masyarakat, termasuk juga banyak dari daerah-daerah memberikan informasi. Karena memang kami bukan hanya misalnya memintain informasi dari Jakarta, tetapi juga dari daerah, misalnya tempat tugas di mana yang bersangkutan misalnya menjabat. Misalnya seperti Pak Budi Gunawan ini pernah menjabat di Jambi, kemudian sebagai Kapolda, kemudian juga pernah menjabat sebagai Kapolda di Bali. Kami juga mintain informasi, termasuk juga dari anak buahnya. Kemudian jadi komandannya juga misalnya pernah jadi Kapolri, kemudian memberikan penilaian. Kemudian data itulah yang kami kaji, kami teliti, kemudian ada juga informasi dari sahabat-sahabat saya, dari Kontras ada juga ya, termasuk dari ICW ada juga ya, termasuk masalah rekening tadi. Kemudian semua data ini kami kumpulkan. Lalu karena memang ada terkait misalnya ada isu rekening itu tadi, kami juga meminta misalnya kepada Polri. Dan kemudian oleh Polri kami diberikan semacam hasil klarifikasi bahwasannya memang Pak Budi Gunawan terhadap rekeningnya itu clear. Artinya tidak ada masalah pada saat itu. Kemudian atas dasar itulah kami berani memberikan semacam rekomendasi atau mungkin pertimbangan kepada Bapak Presiden. Kira-kira memang orang-orang ini layak untuk kita pertimbangkan sebagai calon Kapolri. Kemudian sampai di Bapak Presiden dikelola mungkin diteliti lah nama-nama tadi yang saat itu misalnya ada 9. Akhirnya masuklah ke satu nama, yakni Pak Budi Gunawan, kemudian diajukanlah ke DPR. Secara aturan memang itulah aturannya sebetulnya, itulah undang-undangnya. Karena memang Pak Budi Gunawan sebagai Jenderal Bintang 3 memang dia punya hak untuk calon Kapolri, apalagi masa jabatannya itu ada 3 tahun. Nah, begitu juga yang lain. Nah. Apakah para Jenderal Bintang 3 itu dipanggil oleh Kompolnas untuk diklarifikasi atas masukan-masukan tadi? Sebetulnya ini adalah tahun lalu sebetulnya kami juga sudah melakukan hal yang sama terhadap para calon Kapolri. Kebetulan memang Pak Budi Gunawan ini tahun lalu juga masuk kami usulkan sebagai calon Kapolri. Waktu itu bersama dengan Pak Susarman waktu itu ya. Artinya memang tidak ada masalah pada saat itu. Karena memang ini kami menunggu pertimbangan kami menunggu misalnya permintaan Bapak Presiden ya. Begitu misalnya sudah ada sinyal, tentunya memang tugas kami adalah memberikan pertimbangan kepada Bapak Presiden sejumlah nama-nama tadi. Kebetulan ya kami sampaikan, lalu Bapak Presiden mempertimbangkannya. Ya. Tapi nggak ketemu muka sama Jenderal Budi Gunawan? Kemarin itu karena memang kami anggap udah cukup data-data yang kami miliki, kami. Ada nggak pertanyaan untuk Budi Gunawan tentang rekening misalnya? Saya kira ada, karena memang beliau juga memberikan jaminan bahwasannya beliau bersih terhadap isu-isu yang dituduhkan. Makanya waktu itu sebagai jaminannya dia juga memberikan
hasil klarifikasi daripada Mabes Polri tadi bahwasanya terhadap isu itu dia sudah clear. Dan atas dasar itulah makanya kami kasih pertimbangan kepada Bapak Presiden bahwasanya memang tidak ada masalah dalam. Baik, ya kalau dari sisi perjalanan karir memang harusnya tidak ada masalah. Ya. Pertanyaannya kan dari KPK kan soal lain yang dipertanyakan. Kemudian pada saat tadi memang kita sangat terkejut sekali semuanya, apalagi kami tadi juga bertemu Bapak Presiden tadi, bahkan memang kami terus memberikan apresiasi terhadap apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden, bagaimana melakukan perubahan besar-besaran di kepolisian, bagaimana komitmen beliau menjadikan polisian berubah total, misalnya melakukan berbagai pembenahan sehingga memang inilah yang kami harapkan. Makanya kami betul-betul kerja siang malam untuk melakukan seleksi terhadap data-data yang masuk, terhadap informasi yang masuk, dan termasuk juga masukan-masukan dari sahabat-sahabat. Apa reaksi Presiden atas putusan KPK? Pada saat kami bertemu dengan Bapak Presiden itu memang belum diumumkan ya, tapi begitu kami selesai itu langsung diumumkan, makanya kami langsung melakukan rapat dengan Ketua Kompolnas. Ada Pak Menko Polkam, saya kira ada Pak Mendagri, kemudian ada Pak Menkumham dan semua komisioner hadir. Tadi kami sore sekitar sampai jam 6 tadi kami masih melakukan rapat. Dengan adanya kondisi ini ada penetapan dari KPK tadi, dan kami terus terang memang menghormati proses hukum. Apa yang disampaikan oleh KPK kami hormati, itu bagian daripada proses hukum. Kemudian kami tentu akan memberikan pertimbangan kepada Bapak Presiden, misalnya kami menunggu daripada apa yang menjadi hasil daripada DPR ya. Apakah memang nanti dikembalikan atau memang diterima. Karena yang seperti ini juga pernah juga terjadi saya kira, tapi bukan dalam kasus korupsi. Pada saat misalnya Presiden mengajukan nama ke DPR, ada namanya Pak Nanan mungkin dan Pak Imam, kemudian banyak terjadi polemik, lalu dikembalikan lagi Presiden, dan Presiden bisa mengirimkan nama lain. Dan inilah menjadi saran kami ke depan. Kami mengharapkan misalnya apabila misalnya DPR, saudara-saudara kami dari DPR misalnya memberikan, misalnya mengembalikan nama Pak Budi Gunawan ke Bapak Presiden, maka kami mengharapkan atau kami meminta kepada Bapak Presiden agar mengirimkan nama-nama lainnya. Karena masih ada 8 lagi, Bang Karni. Masih ada 8 lagi yang bisa dikirimkan kepada DPR. Saya kira bisa nanti dikirimkan Bapak Presiden untuk dibahas kembali di DPR. Itulah apa reaksi Menko Polhukam sebagai ketua ex officio dari Kompolnas? Saya kira beliau juga sangat terkejut, sama dengan kita semua terkejut, karena memang baru ketemu, baru membahas bagaimana mengembangkan kepolisian yang lebih baik pada masa yang akan, bagaimana kita baru rapat membicarakan Polri, bagaimana untuk memajukan, meningkatkan profesionalisme Polri. Itulah yang menjadinya. Tiba-tiba ada misalnya pengumuman calon Kapolri, saya kira kita semua pasti terkejut. Ya, apa dia bilang, ya jalan terus, atau dia bilang kita tinjau? Saya kira kami tetap menunggu, Pak Karni. Ya, Menko Polhukam. Ya, beliau juga bilang tadi apa yang menjadi apa kami, Pak Ketua Kompolnas tetap masih menunggu daripada apa yang menjadi putusan DPR. Nanti begitu misalnya DPR memberikan putusan, apakah diterima atau ditolak, atau misalnya dikembalikan nama kepada Bapak Presiden, maka kami memberikan rekomendasi atau usulan atau pertimbangan kepada Bapak Presiden agar mengirimkan nama-nama lainnya atau beberapa nama lainnya misalnya ke DPR. Baik, sekarang Bung Egy. Terima kasih Datuk Karni. Sebetulnya kalau mau jujur saya sampai saat ini masih terkejut. Jadi kalau lama banget terkejut. Terkejut, lama betul ya. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, sakit jantung. Iya, terjujur belum siap. Apalagi duduk di sebelah Johnson Panjaitan, salah-salah saya terkena standar ganda atau tadi terkena infeksi politik tadi kan, itu yang paling infeksi politik gitu. Itu istilah baru. Istilah baru. Tapi kalau secara umum saya melihat ini adalah proses hukum yang berhadapan dengan proses politik, tapi dikomunikasikan atau dibunyi-bunyikan. Jadi itu kesannya. Makanya malam ini saya makin terkejut lagi kalau betul KPK bertemu dengan Presiden.
semakin berbunyi nih proses hukum berhadapan dengan proses politik. Ya kan, kalau Kompolnas ketemu presiden pas. Kan Kompolnas yang mengusulkan ke presiden, lalu mengevaluasi apa yang disampaikan oleh KPK tadi. Tapi kalau KPK ketemu presiden malam Saya dengar nggak jadi. nggak jadi. Nah, itu baiknya, kabar baiknya nggak jadi. Nah, karena itu saya balik ke teori sajalah. Karena kata kuncinya adalah timing atau pemilihan waktu atau bentukan yang paling tajamnya momentum. Nah, ada dalil-dalil yang mengatakan begini. Yang pertama, timing atau pemilihan waktu datang sendiri. Yang kedua, dalilnya mengatakan tetapi dia tidak berdiri sendiri. Sehingga biasanya ada 4 hal. Yang pertama, seandainya terjadi di waktu lalu. Tadi sudah ya, seandainya ini dipersoalkan di 2010. Tetapi dia akan berhadapan dengan dalil lain yang mengatakan seandainya terjadi di masa yang akan datang. Artinya kalau sudah jadi Kapolri ini mungkin nggak dijadikan tersangka. Itu hadapannya. Atau sebaiknya dilakukan di masa lalu. Jadi kalau saja misalnya Presiden meminta masukan KPK pada waktu itu bisa tidak terjadi hal ini. Tetapi pada bagian lain tadi Bung Karni sudah melukiskan kan sebaiknya terjadi di masa depan, yaitu begitu dilemparkan ke DPR, biar DPR yang menyelesaikan. Itu kira-kira ya dalil-dalil dari momentum. Nah, dalil ketiganya mengatakan orang memilih momentum untuk membuat makna. Dan sesudah makna terjadi, setiap orang arbitrarily secara semena-mena sebetulnya bisa memberikan makna terhadap momentum. Jadi seperti teman-teman dari Partai Demokrat misalnya. Ini mengambil momentum ini untuk memberikan makna. Yaitu bahwa besok kami tidak akan datang. Bukan tidak walk out, tapi tidak akan datang. Nah bagi saya maknanya sama aja. Mau walk out kayak sama dengan tidak datang, kira-kira begitu ya. Ya bisa juga datang, tapi itu mengambil momentum untuk memanfaatkan situasi yang ada pada saat ini, baik bagi Partai Demokrat. Nah sebetulnya mungkin pertanyaan yang paling penting dijawab adalah apa yang ditampaikan oleh Datuk Karni Ilyas tadi yang mengatakan, apakah ini gara-gara KPK tersinggung? Karena dulu pernah dimintai pendapat, lalu sudah kasih stabilo kuning dan merah gitu ya. Tapi tersinggung ini pun makna yang sah saja, karena pada waktu itu jawabannya ada di Nawacita tadi ya, kata Alphonse dan teman-teman. Dan yang kedua jawabannya ada di lagu dangdut sebetulnya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi artinya yang memulai momentum ini kan Pak Joko Widodo, ya kan? Kan tidak ada norma yang memaksa. Tapi Pak Joko Widodo mengatakan di Nawacita bahwa bahkan waktu pengumuman di depan istana itu kan dikatakan, kenapa kami terlambat mengumumkan menteri-menteri? Karena kami membutuhkan waktu menyampaikannya kepada PPATK dan KPK. Jadi, nah kemudian diberi stabilo oleh KPK. Ada yang kuning, ada yang merah. Nah sesudah itu ternyata yang dikasih kuning pun masih tetap ada yang masuk gitu ya. Sehingga kira-kira terlontar kalimat dari pimpinan KPK yang mengatakan begini, kalau merah itu 1 tahun sudah kena. Kalau kuning ya kira-kira 2 tahun lah begitu. Nah ini terbukti nih, yang merah sudah 3 bulan lebih sedikit sudah kena. Jadi masih dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya kalau tidak ada reshuffle, di tahun depan ada lagi yang kena. Karena sudah dijanjikan bahwa kalau tetap stabilo ini dilanggar, ya yang kuning tahun kedua kena juga begitu ya. Apakah KPK tersinggung? Terserah kepada makna kita terhadap momentum waktu pengumuman yang tadi siang. Tetapi kalau ditanya ke KPK, wah jawaban KPK tadi luar biasa loh ini. Jawaban BW tadi mengatakan, inilah kenyataan bagaimana Presiden mempersilahkan KPK begitu ya. Mempersilahkan KPK untuk melakukan komitmen Presiden dalam bentuk yang konkret. Wah ini jawaban ini, kita harus tepuk tangan buat jawaban ini ya. Iya dong, kan begitu persis jawaban KPK. Tapi apa yang disampaikan Pak Sompi tadi tepat betul. Yaitu ada 2 hal. Yang pertama, siap nggak KPK kita untuk mendapatkan makna dari momentumnya dalam 1 bulan atau dalam waktu sesegera mungkin menunjukkan siapa yang ngasih suap. Nah itu tadi kan kira-kira begitu kan, kalau ada rekening bermasalah, kasusnya gratifikasi, mesti ada yang memberikan. Kapan nih teman-teman LSM ya, teman-teman civil society, kapan kita tahu KPK menunjukkan ini loh yang memberikan suap, itu 1. Dan yang kedua, saya setuju sekali dengan teman-teman dari Kontras, kemudian Alphonse dan lain-lain bahwa ini kenapa cuma 1 yang diberikan catatan? Kenapa tidak KPK memberikan catatan buat 5-5-nya?
Iya kan? Sehingga kesannya cuma satu nih yang dipersoalkan. Kenapa bukan 5 ya? Dikasih catatan ke 5-5 yang Ya diajukan. artinya yang lain misalnya biru. Iya. Yang lain lagi hitam. Bisa juga kan? Bisa itu. Nah, lalu ya, jangan main ketawa-ketawa dulu, belum ini. Apa yang bisa terjadi besok? Nah, kalau dalam ilmu komunikasi politik, maka teman-teman yang di parlemen besok itu tetap melanjutkan tugasnya. Karena teman-teman di parlemen ini tugasnya kan fit dan proper test. Lalu terhadap apa yang disampaikan presiden, mereka mengatakan calon ini ada 4 kemungkinannya. Calon ini fit dan proper. Yang kedua, calon ini fit tapi kurang proper. Yang ketiga, calon ini proper tapi kurang fit. Yang keempat, calon ini kurang fit dan kurang proper. Cuma itu sebetulnya tugas dari teman-teman DPR ini, betul ya? Nah memang kalau kembali kita kepada soal norma, saya setuju sekali dengan gagasan Bang Johnson Panjaitan tadi. Kedepannya itu mending kita bikin normanya. Bahwa setiap pengangkatan pejabat publik, misalnya pada level menteri, jaksa agung, kapolri dan lain-lain, maka dibutuhkan, ya kan, tadi disebut clearance ya, atau kan katakan dibutuhkan masukan dari KPK, PPATK, jangan-jangan lama-lama kan, tadi disebutkan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya ya. Enggak, kalau kita mau memang menetapkan itu sebagai norma. Ujungnya saya mau ke apa yang dinyatakan oleh Alphonse tadi, sangat menarik. Apakah betul Pak Jokowi ini lugu dan polos, atau karena ada yang membisikkan? Sehingga akhirnya dia memaksakan memasukkan ini, maka kalau saya mau jawabnya agak sedikit lebih taktis dengan memodifikasi judul yang harusnya malam ini kan, maut mengintai penerbangan kita. Nah kalau diganti kira-kira judulnya menjadi maut mengintai para pembisik kita, gitu ya. Jadi hati-hati, Anda jangan bisik-bisikan sembarangan, bisa begini terjadi. Tetapi pada bagian lain, kalau teman-teman di DPR melanjutkan terus, judulnya bisa berubah juga. Maut mengintai di balik pembiaran besok, gitu ya kan? Ya dong, dibiarkan besok, ada akibat sebaliknya. Nah paling terakhir, ini saya terpaksa menyampaikan ini karena ada suara-suara dari belakang tadi, mengatakan ini sebetulnya inti persoalannya, gini loh Bang Karni, ini bukan saya yang buat nih. Yang dari belakang menampilkan ini, bukan saya yang buat. Betul-betul nih, yang dari belakang memaksa Pak Effendi, tolong ditampilkan ini. Saatnya berbicara jujur katanya ya. Bahkan yang kedua, ini ada satu lagi, tapi saya nggak tega dan nggak berani menampilkan ini. Ya kan? Nggak, bunyinya seperti ini, saya sampaikan saja ya, bunyinya saja. Bunyinya katanya semua persoalan ini berawal dari JLM. Jadi seakan-akan J lawan M katanya. Nah tapi saya nggak mau menunjukkan ini, saya coba ingin mengatakan sebaiknya JAM. J dan atau NM, itu akan membentuk jam session. Bagus itu sinergi antara J dengan M. Kira-kira begitu Bang Karni, terima kasih. Kita lihat, pemirsa.